Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sania Fitriahi Aulia, NIM 23203080 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, semester 5, kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan LMS yang telah saya rancang dan yang telah saya buat sebagai media pembelajaran bahasa Arab. LMS yang saya gunakan adalah Google Classroom, yang saya beri judul kelas Bahasa Arab kelas 7A. Fitur utama dari Google Classroom ini ada 4, yaitu forum, tugas kelas, orang, dan nilai. Untuk forum ini menampilkan informasi umum secara keseluruhan, jadi menampilkan judul kelasnya, kemudian ini juga memperlihatkan wallpaper kelas, kemudian ini juga bisa disesuaikan untuk diganti-ganti. Juga terdapat kode kelas untuk nanti siswa yang akan bergabung. Kemudian ini juga ada beberapa pengumumannya terkait apa yang sudah saya buat. Seperti contohnya, saya memposting pertanyaan baru. Seperti itu. Jadi nanti kan siswanya bisa mengetahui kalau misalkan gurunya itu memberikan tugas baru, memberikan pertanyaan baru, seperti itu. Nah, kemudian nanti kelasnya ini bisa diposting ulang. Selanjutnya, fitur yang kedua, tugas kelas. Di dalam tugas kelas ini nanti kita bisa membuat tugas, bisa membuat penugasan, bisa membuat tugas kuis, bisa mengajukan pertanyaan untuk siswa, bisa memberikan materi, kemudian ini fitur repost, dan kita bisa menentukan beberapa topik yang ingin kita sertakan dalam LMS ini. Pada LMS saya kali ini, saya menggunakan materi yang bertema Min Yaumiyatil Usrah, materi pembelajaran bahasa Arab kelas 7, Madrasah Tsanawiyah. Dalam tema Min Yaumiyatil Usrah ini terdiri 3 subtema. Yang pertama, Al-A'malul Yaumiyah, tentang kegiatan sehari-hari. Nah, ini saya memberikan pertanyaan sebagai pembuka pembelajaran. Apakah kamu membantu ibumu menyelesaikan pekerjaan rumah setiap hari? Nah, nanti siswanya bisa menjawab di kolom yang ini. Kemudian yang kedua, terkait materi. Nah, ini saya menyertakan file PDF yang berupa mufradat, kemudian video percakapan bahasa Arab yang saya peroleh dari YouTube. Nanti siswa bisa belajar melewati materi yang sudah saya unggah di sini. Kemudian tugas materi. Nah, ini saya berikan penugasan yang berupa file PDF. Nah, seperti ini. Kemudian saya juga memberikan kuis bahasa Arab. Ini berupa Google Form. Nah, nanti siswa bisa mengerjakannya di sini. Dan nilainya keluar secara otomatis. Kemudian, dan yang terakhir ini sebagai penutup pembelajaran, saya memberikan pertanyaan sebagai refleksi siswa. Contohnya, tuliskan refleksi pribadi kalian dari hasil pembelajaran pada hari ini. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan siswanya sudah menjawab, jawabannya keluar di sini. Nanti mereka punya nilai, yang mana masing-masing memperoleh nilai 10. Kemudian kembali lagi. Nah, nanti untuk selanjutnya subtema yang kedua Afrodul Usroh, tentang anggota keluarga. Kemudian subtema yang ketiga At-Tarkib, ini membahas tentang fi'il mudhari'. LMS saya ini secara keseluruhan isinya sama ya teman-teman, berupa tugas materi, pertanyaan diawali dengan pertanyaan pembuka, kemudian materi, tugas materi, kuis, dan pertanyaan sebagai refleksi penutup. Kemudian fitur yang ketiga ini adalah orang. Nah, ini menampilkan siswa yang bergabung dalam LMS kita. Nanti pengajarnya di bagian paling atas ini.
Kemudian siswa yang tergabung nanti jumlahnya keluar di sini. Misalkan 30 siswa yang bergabung. Nanti di sini tulisannya juga 30 siswa, seperti itu. Nah, ini kita juga bisa memberikan undangan. Link undangannya di sini bisa di-copy kemudian di-paste. Nah, ini saya akan mengundang dosen saya, Ustadz Syamsul Ma'arif. Contohnya seperti ini, saya undang. Nah, nanti undangannya masuk di Google Mail beliau. Ini siswa saya yang tergabung ada 7 siswa. Ini sebenarnya teman-teman saya yang saya minta untuk bergabung sebagai contoh saja. Kemudian fitur yang terakhir adalah nilai. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman siswanya sudah mengerjakan beberapa tugas yang teman-teman berikan, nah nanti nilainya muncul secara otomatis di sini. Kalau misalkan ini Mbak Umi Zakiyatun ini sudah mengerjakan refleksi yang pertama, nah nanti di sini mendapatkan nilai 10. Seterusnya seperti itu. Kemudian ini Google Calendar, dan selanjutnya folder drive kelas. Nah, ini dari setiap apapun yang kita unggah di LMS Google Classroom ini nanti akan secara otomatis tersimpan di Google Drive seperti itu. Kemudian ini setelan kelas. Nah, nanti kita kalau misalkan mengubah profil LMS teman-teman di sini bisa mengubah nama kelas, kemudian memberikan deskripsi mata pelajaran. Ini juga ada informasi umum, kode undangan, link undangan, dan seterusnya. Bisa menampilkan penilaian juga. Ini bisa kita ubah-ubah. Kalau misalkan nilai defaultnya kita buat 90, maaf, kita buat 90. Nah, juga bisa seperti itu. Ini juga bisa mengatur tentang penghitungan nilai. Ini ada beberapa pilihan: tanpa nilai keseluruhan, poin total, bobot nilai berdasarkan penugasan. Nah, ini bisa kita sesuaikan sendiri. Kemudian disimpan. Seperti itu. Ini yang beranda. Nah, di sini ada beberapa kelas LMS yang kelas Google Classroom yang tergabung di akun saya. Kemudian kalender. Nah, ini bisa disebut juga kalender pembelajaran. Kemudian ini mengajar. Fitur mengajar ini terdiri dari beberapa penugasan siswa yang perlu kita periksa sebagai seorang guru. Nah, seperti ini. Kemudian ini kelas bahasa Arab saya yang tadi. Terdaftar ini terdiri dari daftar tugas. Daftar tugas yang ada di Google Classroom ini. Nah, ini yang X1 MIPA Maluda ini, mohon maaf, ini kelas saya waktu saya aliyah dulu. Seperti itu. Ini juga ada kelas yang diarsipkan, setelan sama kayak yang di atas tadi. Tapi ini kalau yang ini setelan profil ya teman-teman, setelan profil Google Classroom. Mungkin sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.